Pemirsa, putusan Majelis Hakim kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok dinilai memicu kelompok intoleran untuk semakin giat menggunakan pasal penodaan agama yang anti demokrasi di kemudian hari. Majelis Hakim juga memerintahkan agar Ahok ditahan. Lantas seperti apa pasal 156 dan pasal 156A hingga kasus-kasus penodaan agama sebelumnya? Untuk membahasnya sudah ada rekan saya Dora Edward yang saat ini berada di Grand Studio. Dora, silahkan. Baik, terima kasih Tasya. Pemirsa, vonis 2 tahun penjara dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dianggap bukti bahwa pasal penodaan agama ini digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi kelompok minoritas. Seperti apa bunyi pasal 156 dan juga 156A tersebut? Kami akan coba memaparkan isi dari pasal 156 yang digunakan dalam menjerat menghukum Ahok, di mana berisi barang siapa di muka umum ini menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ini salah satu pasal juga yang menjerat Ahok. Ada pasal 156A yang berisi dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A yang pada pokoknya ini bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu bahwa Ahok dijatuhi hukuman penjara 2 tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kami akan coba menyampaikan beberapa quote ini dari beberapa tokoh. Ada dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly pasca ditahannya Ahok. Ia mengeluarkan statement bahwa nanti secara bertahap akan ada pembahasan bersama terkait dengan pasal-pasal tersebut dan memang perlu ada kajian yang mendalam dan yang sudah ada putusan mengenai hal tersebut. Ada juga quote dari Ketua DPR RI Setia Novanto yang mengatakan bahwa akan terus mengkaji DPR dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Legislatif akan terus mengkaji dan ini akan melakukan revisi-revisi dan memang DPR juga sedang merevisi beberapa undang-undang yang dilihat penting bagi kepentingan Indonesia. Ada juga ini pernyataan dari anggota parlemen Belanda yang menyatakan jadi mereka menganggap mereka mendapatkan dukungan atas tindakan yang mereka lakukan. Ini bisa menjadi preseden bagi para hakim untuk membatasi kebebasan beragama. Berikutnya kami akan coba menghadirkan beberapa kasus penodaan atau penistaan agama sebelum adanya kasus yang menimpa Ahok, di mana pernah dijatuhi vonis 5 tahun penjara kepada Ahmad Musadek yang pernah mengeluarkan pernyataan bahwa percaya bahwa sekarang ini masih zaman jahiliyah. Mereka juga diyakini menganut ajaran milah Abraham, sehingga yang namanya salat, puasa, dan juga berzakat dianggap belum saatnya untuk dilakukan. Kemudian ia dijatuhin vonis 5 tahun penjara. Vonis 2 tahun penjara dijatuhi kepada Lia Eden, yang kemudian Lia Eden ini adalah menggabungkan antara pemahaman Kristiani dan juga Muslim, dan ia juga mengaku sebagai Mesias atau Juru Selamat umat Nasrani. Vonis penjara juga pernah dijatuhi kepada Arswendo selama 5 tahun penjara. Ia pernah memberikan pernyataan sebagai berikut adalah namanya masuk 10 besar tokoh pembaca, akan tetapi Nabi Muhammad SAW justru 1 peringkat lebih populer di bawah dirinya. Dan ada juga ini vonis 14 bulan penjara bagi Rusgiani yang dalam hal ini ia menghina agama Hindu dengan menyebutkan bahwa canang atau tempat meletakkan sesajen ini sebagai ritual yang najis. Demikian tas informasi yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Iya, baik. Terima kasih Dora Edward. Saya ke Pak Made terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan sebelum tadi kita break. Ini lebih kepada seberapa tersinggungnya orang banyak atau memang tidak begitu menjelaskan perbuatannya seperti apa? Iya, jadi kalau pasal-pasal di dalam KUHP itu memang tidak ada penjelasannya ya. Jadi sebenarnya ada penjelasan di memori van Toelichtingnya itu, tetapi
banyak orang yang tidak melakukan studi itu ya. Tapi kalau dilihat kembali pada rumusannya, itu kan ada maksud ya, ada maksud, kemudian kebencian ya, mengutarakan itu sebagai sebuah kebencian. Nah, beberapa ahli pidana yang dihadirkan dan beberapa pendapat itu menyatakan bahwa unsur itu tidak ada niatan untuk itu. Jadi dalam hukum pidana itu memang harus ada niat sebenarnya. Kalau orang itu bisa dikatakan atau dijatuhi pidana itu harus ada niat jahat. Bagaimana membuktikan niat itu? Nah, niat itu dari perbuatan-perbuatan ya, dari rangkaian perbuatan yang ada. Nah, selama ini kan kalau saya lihat dalam kasusnya Ahok kan tidak ada. Ya itulah tadi yang dikatakan oleh Pak Ray bahwa ada subjektivitas di dalam menilai ini ya. Dan yang jadi kalau hakim memandangnya ada niat, tapi jaksa tidak ada niat untuk melakukan penodaan agama. Iya itu. Dan yang saya sedihkan adalah bahwa penegakan hukum di sini ini saya melihat ada pengaruh dari tekanan massa. Itu yang saya yang saya perhatikan. Sebelum saya tanyakan kepada anggota DPR, kalau dari sudut pandang Anda sendiri sebagai pakar hukum pidana, perlu dihapus atau tidak pasal ini? Ajukan aja ke judicial review. Jadi saya sudah pernah diajukan Pak, tapi terus ditolak. Ya, ditolak. Sekarang kan modelnya Mahkamah Konstitusi itu bisa menyempurnakan ya. Mungkin rumusan pengajuannya bahwa ini tidak menimbulkan ketidakjelasan di dalam penerapannya sehingga nanti hakim Mahkamah Konstitusi bisa merumuskan ulang gitu. Kalau menunggu DPR lama ini. Lama. Oke, kita tanya nih ke DPR yang katanya memang juga sudah mengeluarkan pernyataan. Kita mencoba menghubungi Arsul Sani, anggota Panja KUHP dari Komisi 3 DPR. Halo, selamat malam Pak Arsul. Halo, selamat malam Pak Arsul. Malam. Iya Pak Arsul, Anda dari anggota Panja KUHP Komisi 3 DPR, kita sedang membahas mengenai wacana mengkaji ulang pasal penodaan agama 156A khususnya. DPR sendiri posisinya seperti apa terhadap pasal ini Pak Arsul? Ya, pertama saya ingin menjelaskan bahwa pasal 156A yang ada di KUHP sekarang ini kan pernah diajukan uji materi konstitusionalitasnya ke MK pada tahun 2010 oleh beberapa elemen masyarakat sipil, ya. Dan kemudian putusan MK mengatakan bahwa pasal tersebut tetap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Artinya konstitusionalitasnya itu diakui. Nah, karena posisi putusan MK itu seperti itu, maka dalam pembahasan RKUHP antara Panja Komisi 3 DPR RI dengan pemerintah, pasal ini telah kami bahas, ya, walaupun tentu belum kami setujui, pasal ini tetap ada di dalam RKUHP dan tentunya kalau nanti disetujui menjadi tetap ada di dalam KUHP nasional kita yang akan datang. Baik. Kalau saat ini kemudian ada kritik atau kemudian pembahasan betapa pasal ini begitu multitafsir dan bisa digunakan untuk apapun dan bahkan dilihat sebagai alat untuk mengekang kebebasan berbicara dan beragama. Pendapat Anda seperti apa Pak Arsul? Ya, ini kan karena ada kasus Pak Ahok. Sebelumnya juga ketika ada kasus ini, tapi karena bukan orang seterkenal Pak Ahok, kasus yang dibaliknya ada orang ribut. Begitu kan? Ya. Nah, jadi menurut saya tentu ini dalam alam demokrasi boleh setiap pihak menyampaikan pendapatnya. Ya. Tetapi di dalam menyampaikan pendapatnya itu, saya kira itu kita harus melihat secara menyeluruh, tidak karena faktor-faktor emosionalitas dengan kasus tertentu. Ya, kalau kita mau menghapuskan pasal ini, sebagaimana yang saya ikuti dari beberapa media, maka juga harus dipikirkan juga kalau pasal ini tidak ada dan kemudian terjadi penodaan agama, maka kelompok-kelompok masyarakat akan menentukan hukumnya sendiri, ya. Dan pasal ini itu bukan hanya ada di Indonesia, ada di banyak negara lain, termasuk negara-negara demokrasi maju. Di Jerman ada, di Prancis ada, bahwa di sana tidak sebanyak di
diterapkan ya atau dikenakan sebagaimana di Indonesia itu persoalan penerapan hukum, bukan persoalan pengaturan hukum. Oke, baik, jadi Pak Arsul, berarti saya ini juga menjadi bahan pertimbangan kita semua. Jangan hanya karena kasus Ahok kemudian rame-rame menuntut agar pasal ini dihapuskan. Oke, baik Pak Arsul, kalau saya menangkapnya berarti Anda melihatnya ini lebih kepada penggunaan pasal itu, siapa yang menggunakan, itu baik dari penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim, seperti itu Pak Arsul? Ya betul, jadi kan begini ya, memang di dalam rumusan pasal itu ya, dan juga saya kira ini juga disebut di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, ada keinginan untuk memperbaiki norma atau rumusannya, tapi bukan menghilangkan. Ya, Anda bisa bayangkan kalau tidak ada pasalnya atas nama kebebasan beragama, kemudian terjadi satu peristiwa yang diyakini, katakanlah oleh umat Islam sebagai penistaan atau penodaan agama, lah masyarakat ini kalau urusannya agama, kok jangankan harta benda, nyawa pun akan bisa mereka berikan itu untuk menyelesaikannya. Oke, Anda takut kalau nanti kemudian masyarakat main hakim sendiri begitu ya Pak Arsul? Ya betul, kira-kira seperti itulah. Iya, gitu ya. Tapi untuk wacana menyempurnakan seperti apa Pak Arsul? Masih ada kecenderungan untuk main hakim sendiri. Baik, itu loh. Pak Arsul, kalau tadi Anda mengatakan menyempurnakan isinya, kemudian merinci lebih jelas mengenai perbuatan macam apa yang kemudian bisa dianggap seperti melakukan penodaan, ada tidak arah ke sana yang akan dilakukan oleh DPR? Sementara ini dalam pembahasan yang telah lewat, yang telah kami lakukan, itu ya tidak ada, karena memang tidak ada masukannya, ya. Teman-teman, para intelektual, para penggiat HAM, aktivis, ini kan maunya yang penting pasal itu dihapus, ya, atas nama kebebasan berekspresi, ya, tapi tidak melihat sisi-sisi yang lain. Nah, saya ingin mengajak bahwa saya kira teman-teman di DPR termasuk saya itu terbuka saja untuk menerima masukan tentang rumusan atau norma yang lebih baik, sehingga pasal ini bukan pasal karet yang kemudian penerapannya itu sangat tergantung pada cara pandang subjektif dari para penegak hukum, khususnya katakanlah kepolisian, kejaksaan maupun para hakim. Itu oke-oke saja. Tetapi kemudian kalau mau menghapuskan sama sekali, ya, lah bagaimana di Jerman saja ada, di Prancis juga ada, di negara-negara maju ada. Jangan karena kemudian misalnya Komisi HAM Asia menyuarakan, atau Komisi HAM PBB menyuarakan, dan Amnesty terus kita International sebagai juga negara daulat harus mendengarnya dan melaksanakannya. Seperti harus sami'na wa ata'na. Saya kira ini tidak bisa seperti itu. Ya, ada pertimbangan, ada kebutuhan ya sosial kemasyarakatan kita yang memang memerlukan pengaturan hukum seperti pasal 156A. Tentu silahkan kalau dengan rumusan atau norma yang lebih baik. Baik, Pak Arsul ditahan dulu, nanti kita akan sambung lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa, kita harus jeda sejenak untuk jeda komersial berikut. Kami akan kembali usai pesan-pesan berikut ini.